Hai semuanya, selamat datang di channel Aku Masih Pemuya. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang super keren dan pastinya bermanfaat banget buat kalian yang suka sama ngedesain. Yap, di sini kita bakal kenalan sama Figma. Nah, seperti yang kalian lihat nih di tampilan layar kalian, ini adalah logo Figma. Mungkin di sini banyak teman-teman yang udah tahu apa itu Figma, atau saat ini teman-teman ada yang sedang menggunakan Figma. Tapi di sini gue pengen ngejelasin, atau yang lebih tepatnya sharing tentang apa itu Figma buat teman-teman yang pengen kenal lebih dalam tentang Figma. Jadi Figma ini adalah salah satu alat desain, atau bisa kita bilang tools ya, tools desain berbasis cloud yang sedang naik daun nih saat ini. Jadi kalian pasti penasaran kan, kenapa sih banyak desainer yang mulai beralih ke Figma, terutama desainer UI UX ya. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah, pertama-tama Figma itu apa ya gitu loh. Apa sebenarnya Figma itu? Jadi, Figma itu adalah platform desain kolaboratif yang memungkinkan kalian untuk membuat desain UI UX, wireframe, prototype, dan masih banyak lagi sebenarnya. Dan yang kerennya lagi, semua ini tuh bisa kalian lakukan di browser tanpa harus install software di PC atau di laptop kalian. Jadi kalian nggak perlu capek-capek atau perlu menyediakan room space di memori internal kalian buat install software, karena kalian tinggal buka webnya di browser untuk menjalankan Figma ini sendiri. Lalu kenapa kita di sini ngebahas Figma? Pasti ada keunggulan-keunggulannya. Nah, di sini gue bakal ngejelasin juga keunggulan-keunggulan Figma yang dirangkum menjadi 4 keunggulan, yaitu ada kolaboratif, efektif dan reusable, platformnya berbasis cloud, sama prototyping dan animasi. Dan di sini gue bakal ngejabarin satu-satu tentang keunggulan-keunggulan yang ada di Figma ini. Mulai dari kolaboratif nih. Jadi Figma ini dikenal dengan kemampuannya untuk mendukung kolaborasi yang lancar dan efisien. Nah, fitur kolaborasi secara real time ini memungkinkan anggota tim untuk bekerja sama dalam satu dokumen. Terus bisa juga untuk melihat perubahan secara langsung yang dilakukan oleh tim. Dan bisa juga digunakan untuk berkomunikasi dalam satu platform. Keunggulan Figma yang kolaboratif ini menghilangkan kebutuhan untuk berkirim email atau berbagi file secara manual. Jadi kita itu bisa hemat waktu sama lebih meningkatkan produktivitas kita. Lalu berikutnya itu ada efektif dan reusable. Nah, Figma ini memungkinkan desainer untuk membuat komponen dan komponen berulang yang dapat digunakan kembali di seluruh proyek. Nah, ini sangat berguna nih untuk memastikan konsistensi dalam desain. Terus juga mengurangi duplikasi pekerjaan, serta mempercepat proses desain secara keseluruhan. Berikutnya, itu ada platform berbasis cloud. Nah, ini salah satu fitur yang diunggulin Figma ini. Pendekatannya itu berbasis cloud. Jadi semua file desain yang ada di proyek kalian itu disimpan di cloud, sehingga memungkinkan kita untuk mengaksesnya itu di mana saja, asalkan kita memiliki koneksi internet. Jadi hal ini menghilangkan risiko kehilangan data karena kerusakan perangkat keras, dan memungkinkan tim kita itu bekerja secara kolaboratif tanpa hambatan geografis. Ya, jadi walaupun kalian di mana dan teman tim kalian di mana, kalian sama-sama bisa mengakses Figma-nya tersebut gitu loh. Dan yang terakhir yaitu prototyping dan animasi. Jadi Figma ini menyediakan fitur prototyping yang kuat sehingga memungkinkan desainer itu untuk membuat link interaktif antar halaman desain. Selain itu juga Figma itu memiliki kemampuan animasi integrasi yang memungkinkan desainer untuk membuat prototipe yang lebih hidup dan dinamis. Nah, ini membantu tim menguji dan memahami alur pengguna dengan lebih baik sebelum melanjutkan ke tahap pengembangan. Oke, berikutnya di sini kita bakal ngeliat perbandingan Figma dengan platform lain. Di sini gue bandingin dengan 3 platform yang paling sering digunakan oleh banyak orang, yaitu ada Sketch, Figma, sama Adobe XD. Dan bisa kalian lihat sendiri, ini udah dirangkum beberapa poin-poin tentang perbandingan mereka bertiga. Tapi gue nggak ngebacain satu-satu karena gue lebih ngebacain ke kenapa sih mereka ini dibandingin gitu loh. Jadi kalau mulai dari Figma nih, Figma kalau yang kita lihat tadi dari keunggulannya, dia kolaboratif, real time ya kan, basisnya cloud. Dan kalau kita lihat juga di sini si Figma ini multi platform. Dia bisa digunakan di macOS, Windows, sama Linux. Adobe XD juga sama. Tapi beda dengan Sketch. Kalau Sketch ini dia hanya bisa digunakan di macOS. Tapi ini kalau Sketch ini biasanya
dia tuh buat desain grafis yang lebih spesifik. Nah, jadi untuk Sketch ini pilihan yang baik nih jika fokus utama kita itu adalah desain grafis dan UI UX yang lebih khusus, sehingga ini memberikan fleksibilitas dalam membuat tampilan desain yang lebih spesifik. Lalu kalau di Sketch juga itu ekosistem plugin-nya itu luas. Jadi Sketch ini tuh memiliki ekosistem plugin yang besar yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan fungsionalitas tambahan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, lalu kalau Adobe XD itu mirip-mirip ya sama Figma ya. Dia juga ada, kalau di Adobe itu ada Creative Cloud. Nah, itu dia integrasi juga sama. Terus kalau di Adobe XD dia itu punya design library. Jadi kita itu dapat membuat perpustakaan desain bersama di Adobe XD, sehingga memungkinkan tim kita itu untuk mengakses desain yang konsisten. Nah, itu dia tadi perbandingan di antara ketiganya ya, walaupun kembali lagi ke kalian masing-masing pilihan kalian mau menggunakan apa, tapi di sini gue sedang menjelaskan tentang Figma. Dan satu lagi nih yang gak kalah penting, Figma ini juga punya komunitas yang aktif banget. Jadi kalian bisa menemukan banyak resource gratis kayak UI Kits, icon, plugin yang bisa diintegrasikan langsung ke proyek kalian. Jadi selain belajar dari tutorial, kalian juga bisa eksplorasi dari karya-karya desainer lainnya. Oke, sedikit tips juga buat kalian nih yang baru mau mulai pakai Figma. Coba kalian ikuti beberapa tutorial-tutorial dasar yang banyak nih yang tersedia di YouTube atau platform belajar lainnya. Dan jangan lupa juga di channel ini kita bakal ngejelasin banyak tentang penggunaan Figma, desain-desain UI UX yang bakal gue jelasin di video-video berikutnya. Karena kita juga nanti bakal mempelajari seperti kayak shortcut keyboard yang ada gitu di Figma ini, karena itu bakal mempercepat workflow kalian. Dan yang paling penting, sering-sering latihan dan eksplorasi fitur-fitur yang ada di Figma itu sendiri. Jadi itu dia sedikit pengenalan tentang Figma dari gue. Semoga kalian jadi lebih semangat buat ngecoba tools desain yang satu ini. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update seru lainnya tentang desain mendesain. Sampai jumpa di video berikutnya, dan hayu ngedesain. Aku masih pemuya, pelan-pelan jadi jago.